3 tahun lalu aku ketahuan menjalin hubungan dengan 5 orang sekaligus. Mantan pacar membawa pisau mengejarku sepanjang malam. Untuk menghindar, aku berlari ke kuil dan tinggal 3 tahun. 3 tahun kemudian aku sadar. Memutuskan tak lagi tergoda perempuan. Maka kembali ke kota Jiang. Berencana bekerja keras cari uang. Ternyata baru pulang malah bermimpi aneh. Dalam mimpi menyewa rumah. Tuan rumah adalah mantan pacar. Cari pekerjaan. Bos adalah mantan pacar. Menonton film. Pemeran utama wanita tetap mantan pacar. Bahkan para mantan kembali berasa cinta. Malam demi malam diam-diam masuk selimutku. Tiba-tiba suara tiba di stasiun membangunkanku. Ternyata hanya mimpi buruk. Namun aku diam-diam senang setengah mati. Setelah keluar stasiun aku naik taksi. Menuju rumah sewa yang kucari online. Telah tiba di dekat tujuan. Di aplikasi rekrutmen telah tiba dekat tujuan. Di aplikasi rekrutmen, juga sudah janji wawancara besok. Baru turun mobil pria parubaya berbelah tengah. Langsung berlari mendekat. Tuan Wang Yuya, kita pernah kontak online. Saya Li Seng dari Hongfa Property. Aku berjabat tangan dengannya. Kak Li rumahku di sini kan? Ya di lantai 5. Ikut saya ajak lihat-lihat. Tak lama lift tiba lantai 5. Interior rumah cukup bagus. 2 kamar 1 ruang tamu. Perabot elektronik lengkap. Tinggal sendiri lebih dari cukup. Aku mengangguk baik. Kalau begitu tanda tangani kontrak. Lalu kami berdua menandatangani kontrak. Kamu keliling rumah dulu. Li Seng menunjuk keluar. Aku turun menjemput pemilik rumah. Nanti bayar sewa rumah kepadanya saja. Aku berjalan ke jendela. Perasaanku sangat lega. Keberuntunganku benar-benar bagus. Baru datang sudah dapat rumah bagus. Semoga wawancara nanti juga lancar. Setelah beberapa saat, suara Li Seng terdengar dari luar. Pemilik rumah datang. Kalian ngobrol saja. Halo saya Yan. Sial. Su Xiao Suang. Ternyata benar kamu, Yan Qi. Itu, perutku sakit. Kenapa harus dia, penyihir kecil, dulu demi mencariku. Dia bahkan menawarkan hadiah 1 juta. Tidak mau keluar ya, kalau begitu mati saja di dalam. Hai, Xiao Suang, orang baik lama tak bertemu. Itu. Kontrak sudah ditandatangani. Tidak jadi sewa. Rumah ini tidak jadi ku sewa. Denda pelanggaran ku bayar. Sudah tanda tangan kontrak masih mau kabur. Lihat baik-baik. Denda pelanggaran 10 kali sewa. Artinya, 40.000. Berapa? Kalau tak mau bayar juga boleh. Kalau begitu aku gugat kamu ke pengadilan. Sekalian, sebarkan kabar kamu kembali ke Yuncheng di grup. Biarkan mereka semua melihatnya. Abis aku, kalau para wanita gila itu tahu, apa aku masih bisa utuh? Sewa, aku sewa saja tak bolehkah? Tuan pemilik di atas, terimalah sembahku. Yan Qi, keluar bantu aku angkat barang. Aku tidak enak badan. Benarkah? Kalau begitu ku panggil tukang kunci buka pintu. Datang. Melayani Anda adalah kehormatan saya. Wah, tampan sekali. CV Yan Qi 03 tahun. CV Yan Qi apakah 3 tahun ini kamu di penjara? Aku sedang ikut ujian pasca sarjana. Ujian pasca sarjana. Kupikir kamu menumpang orang tua. Perusahaan kami tak terima orang tak berguna. Berikutnya, ternyata tetap tidak bisa. Apa benar harus jadi kurir makanan? Direktur Zhang, Zhou Wenyao membatalkan janji lagi. Pemotretan sampul. Bagaimana ini? Tangkap dia dan bawa kembali. Dia datang melamar bagian pemasaran. Aku bilang, suruh dia jadi model. Sekarang juga. Siap, saya urus sekarang. Tuan Yan, tunggu sebentar. Kenapa, masih mau menghina aku? Sekali lagi, salah paham. Semua ini salah paham. Setelah pertimbangan matang, kami rasa Anda sangat cocok dengan citra perusahaan. Bukankah kalian bilang aku orang tak berguna? Siapa bilang? Siapa berani bilang Anda tak berguna? Anda terlahir sebagai supermodel. Tuan tadi saya tidak mengenali orang hebat.
Mohon jangan dimasukkan ke hati. Itu benar-benar hanya jadi model. Tidak melakukan yang lain. Tentu-tentu. Asal Anda setuju. Gaji pokok 8.000. Komisi dihitung terpisah. 8.000. Tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Asal dibayar. Jangan bilang jadi model. Jadi petugas kebersihan pun tak masalah. Ya ampun, ini terlalu tampan. Itu, bagaimana aku harus berdiri? Tidak perlu berpose, sudah sempurna seperti ini. Terlalu sempurna. Ya, tepat ekspresi mata ini. Luar biasa, inilah rasa yang kita inginkan. Zhou Wenyao tidak ada apa-apanya. Inilah orang yang direkrut khusus Tuan Zhang. Selera matanya benar-benar tajam. Dengan wajah ini debut langsung jadi top star. Ternyata aku begitu berharga. Kalau tahu begini ngapain lari cari klien? Langsung makan dari wajah, bukankah enak? Guru yang Tuan Zhang mengundang. Siap, langsung ke sana. Terima kasih atas rahmat. Lama tidak bertemu Yan Qi. Kak Wei aku. Aku sudah bertobat sungguh. Lalu kenapa dulu pergi tanpa pamit? Aku takut menyeretmu. Sudahlah, masa lalu tak perlu dibahas. Lembur malam ini terlalu larut. Aku antar kau pulang. Tidak usah repot. Aku naik taksi sendiri. Ini perintah. Siap Tuan Zhang. Rumahmu di mana? Taman Bahagia. Itu kawasan sekolah ya. Sewanya tidak murah. Murah, sangat murah. Ketemu tuan rumah yang baik. Ya baik, sampai hampir mengambil nyawaku. Terima kasih Tuan Zhang. Tidak ajak aku naik duduk sebentar. Ini sudah terlalu malam. Apa takut aku memakanmu? Atau di rumah ada orang kau sembunyikan? Sama sekali tidak. Aku selalu jomblo. Kalau begitu ayo pergi. Kenapa Xiao Wei yang dulu penurut bisa berubah begini? Selesai sudah. Wah, bukankah ini Presiden Zhang yang hebat? Malam-malam tak pulang malah mengantar penyewaku. Ternyata tuan rumah adalah Nona Su. Kenapa tuan rumah juga jadi kurir antar makanan? Astaga, kenapa mereka bisa bertemu di sini? Ini mau membunuhku. Yan Qi, jelaskan padaku kenapa dia ada di sini. Aku bosnya. Mengantar karyawan pulang itu masuk akal dan wajar bukan? Bosku pikir ini sesama kampung. Yan Qi, kemarin kau baru bersumpah tak macam-macam. Hari ini malah bawa orang pulang. Salah paham, semuanya salah paham. Benar-benar bos mengantar karyawan. Kalau hanya tuan rumah. Lalu Nona Su malam-malam bawa bekal mau apa? Juga menarik sewa. Bukan urusanmu. Ini rumahku. Aku datang kapan mau. Kebetulan malam ini aku mau bicara kerja dengan Yan Qi. Nona Su mau ikut. Ayo, siapa takut? Itu. Bolehkah aku memilih diam? Diam-diam. Makan bekalku atau bicara pekerjaannya? Pekerjaan penting. Tapi bekal ini, kelihatannya sudah dingin. Ini bukan soal pilihan. Ini jelas soal nyawa. Pilih apapun tetap jalan buntu. Bro, 2 perempuan 1 laki-laki. 3 peti bir. Jagalah kesehatanmu. Dengar nih. Hehehehe. Bir. Siapa yang ciut malam ini berarti anjing. Aku temani sampai akhir. Bolehkah aku tidak minum? Aku mabuk hanya 1 gelas. Kak Wei, aku bukan manusia. Aku minta maaf pada kalian. Kamu gila, minum banyak lalu mengamuk. Jangan tahan aku. Aku, Yan Qi, bersumpah. Mulai nanti, bahkan mempertaruhkan nyawa akan membalas budi kalian. Masih sama seperti dulu. 1 gelas langsung mabuk. Mabuk lalu menangis. Apakah kamu masih menyukainya? Oh. Astaga. Apa yang kulakukan semalam?
Sekarang aku pasti dicincang. Bagaimana rasanya semalam? Aku tidak melakukan apa-apa kan? Menurutmu, hal keterlaluan sudah kau lakukan. Mau mengelak? Aku bertanggung jawab. Aku pasti bertanggung jawab. Cuma bercanda. Lihat betapa takutnya kamu. Penakut kecil. Sampai jantungku copot. Ini lebih menegangkan daripada mengaji di kuil. Malam ini makan di rumahku. Aku masak semur kentang sapi. Baik, pasti datang. Ingat jangan macam-macam di kantor kalau tidak. Saudari-saudari, ini lagi ngapain? Wah, tampan sekali. Foto di grup itu dia. Dialah Yanki yang merebut pekerjaan kakak. Pukul mati si tak tahu malu ini. Tidak berkaca pada diri sendiri. Berani apa merebut pekerjaan Kak Wen Yao? Pasti ada hubungan gelap dengan bos jalang itu. Benar, bos perempuan itu baru 27 sudah buka perusahaan. Pasti punya banyak pacar pria. Kau bilang apa? Ulangi lagi. Aku bilang bos perempuan itu adalah. Memaki aku boleh, memaki dia tidak boleh. Yanki, kau bodoh. Kau bodoh apa tidak? Kenapa harus berkelahi dengan mereka? Kalau terluka bagaimana? Kak Wei, jangan marah. Aku sudah pikirkan. Katakan saja aku pekerja sementara. Semua ini tindakan pribadiku. Sama sekali tidak menyeret perusahaan. Bodoh, siapa peduli perusahaan? Yang kupedulikan adalah kamu. Pantas menerima pukulan ini. Kak Liu trending malam ini. Tarik semuanya, tarik semua. Kerahkan semua sumber daya. Aku mau skandal Zhou Wen Yao. Semuanya. Malam ini aku buat dia hancur tak berbekas. Berani menyentuh priamu, cari mati. Ada apa? Siapa pelakunya? Jangan panik, masalahnya seperti ini. Aku sudah konfirmasi dengan mereka. Aku mengerti. Ayah, ini aku mau memboikot seseorang. Namanya Zhou Wen Yao. Ya, segera sekarang. Aku ingin dia lenyap dari Yuncheng. Zhou Wen Yao ya. Berani menyentuh Yanki. Aku akan membuatmu menyesal terlahir ke dunia ini. Hahaha, para penggemar bodoh ini sangat mudah dibodohi. Aku cuma pura-pura menyedihkan sedikit. Mereka langsung bersemangat menggigit orang. Selesai terjadi masalah besar. Masalah apa? Aku sedang populer kok. Cepat lihat trending. Hey Yo Group mengeluarkan pernyataan memboikotmu. Semua endorsement dibatalkan. Dan semua fotomu sudah terbongkar. Selesai. Semua selesai. Benar, semuanya kulakukan. Memukul orang itu aku. Menggantikan juga aku. Aku memang tak suka Zhou Wen Yao itu. Aku sengaja mengacaukannya. Ayo maki aku habis-habisan. Asalkan bisa melindungi Kak Wei. Aku tak peduli. Yang ku maksud adalah Zhou Wen Yao itu. Bintang lalu lintas itu. Yaitu sampah itu. Kau memaki dengan sangat tepat. Apa situasinya? Aku melintas waktu. Naskah ini tidak benar. Tuan, apa pendapat Anda tentang putusan hari ini? Bisa menanggapi keraguan publik. Yanki di sini. Jangan dorong. Minggir, bawa 2 gelas. Tambah 1 lagi. Kenapa masih bengong? Pahlawan besar kita. Kak Wei ini sudah gila ya. Aku pukul orang malah dipuji. Ini juga bisa. Berkat seseorang membongkar skandal Zhou Wen Yao.
Ditambah tindakanmu sebelumnya, sekarang semua orang menganggapmu sebagai pelopor anti budaya fanatik penggemar. Oh, Kak Wei, ada apa denganmu? Semua videonya sudah kulihat. Kamu bertindak karena mereka memakiku. Ucapan itu terlalu menyakitkan. Aku tak tahan mendengarnya. Zhang Yue, berani sekali kamu, berani menghalangiku. Ini adalah Moxin Media, bukan lokasi syutingmu. Tanpa janji temu, tak seorang pun boleh masuk. Aku mau bertemu Yan Qi. Masih perlu janji temu, dia itu milikku. Kak Yan Qi. Diam, kau tak pantas memanggilnya begitu. Karena kau tak mengizinkanku bertemu, maka ku biarkan semua orang melihat. Jika para wartawan tahu, Yan Qi ada di sini, dan dia mantan pacarku. Kau gila, ini akan menghancurkannya. Justru hancur lebih baik. Jika hancur, dia hanya akan menjadi milikku. Aku akan menafkahinya seumur hidup. Mengurungnya di rumah. Tak boleh pergi kemanapun. Hanya menatapku seorang. Aku izinkan kamu bertemu dengannya. Demi keselamatan Yan Qi, harus dilakukan pemeriksaan keamanan. Kamu terlalu menilai dirimu sendiri. Kamu membawa pisau untuk menemuinya. Berlebihan sekali, hanya untuk perlindungan diri. Bagaimana kalau dia tidak patuh? Liu Xi. Kak Yan Qi, kenapa baru kembali sekarang? Aku sangat merindukanmu, sampai hampir gila memikirkanmu. Sudah, bukankah aku sudah kembali? Ini benar wanita gila yang tadi ingin menghancurkan perusahaan itu. Hei, mengintimidasi orang itu kehebatan apa? HMPH. Kalau ada yang menindasmu balaslah. Hanya jika mereka merasakan sakit, mereka tidak akan berani menindasmu lagi. Kak Yan Qi, ini semua uang yang kudapat selama bertahun-tahun. Semuanya untukmu. Kita tidak perlu bekerja lagi mau tidak? Ikut aku pulang. Aku yang menafkahimu. Aku akan menyembunyikanmu. Tak seorang pun bisa menemukanmu. Liu Xi, simpan kembali uang itu. Aku ini pria dewasa harus mengandalkan kerja sendiri. Lagi pula, aku juga tidak bisa hidup tanpa kebebasan. Kebebasan? Apa bagusnya kebebasan? Dunia luar sangat berbahaya. Baiklah patuh, selama aku ingin menemuimu, aku bisa menemuimu kapan saja. Baik. Selama Kak Yan Qi tidak kabur, Liu Xi akan menuruti semua perkataanmu. Baiklah, cepat pulang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa Kak Yan Qi. Ini bunganya. Sekarang makin sulit dijelaskan. Sepertinya bibir bintang besar kita cukup manis. Apa lebih manis dari bibir kakak? Kak ini salah paham. Aku juga tidak tahu dia akan tiba-tiba begitu. Belum tentu siapa yang tertawa terakhir. Aduh sakit. Pulanglah, jangan biarkan mantanmu yang lain menunggu terlalu lama. Kamu sudah pulang. Xiao Shuang ini apa? Kupikir kamu pasti makan tidak enak di dalam. Jadi aku masak lebih banyak. Cepat coba, ini perjamuan lengkap yang kubuat sendiri.
Apakah wanita itu menciummu? Bagaimana kamu tahu? Aku punya intuisi. Aku juga mau mencium. Lima juta. Aku ingin nyawa Yanqi. Yanqi, si wajah tampan yang belakangan sering ditrending. Membunuh selebritas itu urusan merepotkan. Bisa-bisa menyeret semua saudara kita. 5 juta, tidak cukup. Tambah 2 juta lagi, 7 juta. Ini semua dana likuid yang kukumpulkan selama beberapa tahun ini. Semuanya ku berikan padamu, tapi aku punya satu syarat. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku dia. Aku ingin menyaksikan dia es tembus. Deal, bintang besar Zhou. Tinggal tunggu terima es saja. Ha. HMPH. Sepagi ini, siapa? Aku yang buka, mungkin dari pengelola. Bukankah ini bintang besar Pei Liuxi? Kenapa salah lokasi syuting? Di sini tidak ada adeganmu. Aku juga tak menyangka melihat Nona Su di rumah Yanqi. Sepertinya rumor itu benar. Putri konglomerat terkaya, benar-benar tidak pilih-pilih. Abis sudah, Mars bertabrakan dengan bumi. Yanqi, kemari, makan youtiao, baru digoreng, masih renyah. Ngapain makan youtiao? Terlalu berminyak. Kak Yanqi, minum Dovanau biar melegakan tenggorokan. Itu, biar aku sendiri. Buka mulut. Makan. Ya, Zhang Yue. Astaga, benar-benar suara surgawi. Yue, kamu benar-benar bodhisattva hidup penolong penderitaan. Halo, Kak Wei. Apa? Ada urusan mendesak di perusahaan. Sangat mendesak. Baik. Aku segera datang. Kak Wei memanggilku. Perusahaan diambang hidup mati. Aku pergi dulu. Silakan makan pelan-pelan. Hidup itu indah. Tadi itu bukan sarapan. Rasanya seperti disiksa. Permisi. Apakah Kak Yanqi? Aku melihat kamu di trending. Boleh foto bersama. Tentu boleh. Ayo tersenyum. Baik. 3, 2, 1. Sudah difoto. Kelihatannya bagus. Cepat panggil ambulans.